Nah, sebelum masuk ke sales, saya mau menampilkan, lanjutan dari minggu lalu sebetulnya ya. Kalau minggu lalu, kita belajar mengenai metodologi implementasi secara umum ya, nggak peduli produknya apa. Nah, saat ini saya mau present, eee, metodologi yang digunakan spesifik ke produk, yaitu Odoo. Nah, untuk tampilan apakah sudah update ya, kita masuk ke slide baru, yaitu Enterprise System Implementation dengan case Odoo. Nah, ini adalah, kita nggak bahas secara satu-satu ya, karena nanti waktunya nggak cukup. Jadi, saya akan, berhenti pada subbagian yang mungkin, perlu penjelasan ya. Selain itu nanti bisa di, review ya, karena, filenya juga akan di-share. Nah, jadi, opening-nya adalah dalam setiap produk itu pasti dia, memiliki suatu namanya, metodologi penelitian, ya penelitian nama, metodologi implementasi ya. Jadi kalau Odoo, dia memiliki, suatu dokumentasi mengenai, bagaimana metodologi standar yang digunakan untuk produk Odoo ya. Jadi di, produk-produk ERP yang lain juga sama, mereka, mempunyai, metodologinya sendiri ya, dengan sebagai jargon ya. Jadi ketika menjual suatu produk ERP, dia selalu, menunjukkan bahwa metodologinya adalah yang terbaik ya, metodologi implementasinya adalah yang, tercepat ya, terkomprehensif dan sebagainya ya. Jadi kalau di SAP ada singkatannya ASAP gitu ya, ASAP, ASAP gitu ya. Jadi, Accelerated SAP. Jadi, ada namanya, ada brand-nya. Nah, itu kita belajar ya, bahwa, apa, dalam dalam suatu produk apapun itu ya, produk dokumentasi, produk, yang berupa barang IT dan semuanya, itu, suatu brand itu penting ya, suatu nama ya. Itu sebagai, daya jual ya. Jangan sampai produknya apa, belum saya kasih nama. Nah itu ya, itu, seringkali kita lakukan. Jadi kita tidak punya membuat rasa orang ingin tahu ya. Kemudian, di IFS ada juga namanya apa saya lupa ya. Jadi setiap setiap produk ERP itu punya, nama-nama ya, terminologi yang digunakan, salah satunya ya untuk menjual ini ya, metodologi implementasinya. Nah, untuk di Odoo kita, ambil dari book-nya ya. Jadi, metodologi yang tampil di sini itu bisa Anda download sendiri ya. Anda bisa download, ini standar dari Odoo-nya ya. Jadi file ini, bisa didapatkan di website Odoo ya. Kemudian juga untuk buku mungkin ada yang, tertarik ya menambah skill untuk implementasi di tugas ini, boleh juga. Ini ada buku tentang, Odoo 10 ya, implementasi cookbook. Kemudian juga ada, online yang nanti kita gunakan di dalam kelas ya. Jadi ini Odoo online book. Jadi kenapa saya, pada akhirnya menggunakan buku online ya, buku online ya. Karena, ini Odoo ini cepat banget ya, pergeseran, versinya cepat banget. Jadi masih benar-benar aktif ya development-nya. Jadi, kalau kita pakai buku-buku yang sedikit, lama, itu banyak fitur yang nggak persis sama persis tempatnya, ya. Jadi kalau kita belajar, terus kita cari menunya nggak ada, ternyata udah dipindah di, lokasi lain, ya. Karena itu untuk pelajaran kita menggunakan, cloud ya, Odoo-nya versi cloud, itu versi 14, dan banyak buku yang belum update sampai ke sana. Tetapi banyak hal itu yang, beda ya, sedikit beda lah, nggak banyak, sedikit beda. Sehingga saya, lebih prefer kita up to date juga, kita pakai Odoo online book ya, yang versi 14. Jadi
sesuai dengan versi dan kita nggak bingung gitu ya, menunya kok hilang dan terus inputannya kok jadi hilang. Nah itu nggak terjadi lagi. Nah, salah satu yang diberikan di Odoo kalau Anda lihat, dia itu punya bisnis game ya. Kalau Anda lihat di sini, ya. Jadi dia punya namanya The Business Game Odoo. Ya, jadi ini Odoo itu benar-benar ingin menjaring banyak orang untuk belajar ya. Bagaimana sih mudahnya pakai Odoo, simpelnya pakai Odoo, nggak bulat, nggak rumit ya. Jadi dia membuatkan suatu buku ya namanya business game. Apa business game itu? Itu adalah isinya sampel ya. Sampel transaction di mana kita di-guide ya satu demi satu sampai kita pada saat mencoba apa yang diarahkan di business game Odoo ini, kita bisa tahu dampaknya. Oh, ternyata sistemnya bisa gini ya. Sistemnya bisa itu, report yang akan dikeluarkan hasilnya seperti ini, seperti itu. Nah, di situ hasilnya adalah membangun kalau kita ngikutin ya bisnis game ini secara runtut dan ini tidak ini ya istilahnya itu bisa dikerjakan secara apa ya istilahnya itu nggak langsung harus sekali satu hari semua gitu ya jadi bisa dicicil ya jadi kayak cerita berseri gitu ya. Nah itu pada akhirnya nanti oh ternyata Odoo itu bagus loh. Nah itu yang mau ditargetkan dari bisnis game ini ya. Jadi biar banyak orang tahu, banyak orang bisa mencoba dan nggak bayar gitu misalkan ya. Free, pakai aja Odoo trial untuk menjalankan bisnis game ini. Nah itu banyak orang-orang yang jadi uh, ini ya punya experience. Oh, Odoo ini bagus. Oh, Odoo ini jelek. Oh, Odoo ini kurangnya di sini. Nah itu bisa dicoba ya untuk dan filenya bisa di-download juga. Jadi filenya menarik. Nah, dia mempunyai istilah ini ya, OEM. Jadi dia punya brand untuk metodologi implementasinya. Dia menggunakan nama OEM ya. Jadi Odoo Implementation Methodology. Ya, itu nanti dibuat karena salah satunya itu buku selalu diupdate ya. Itu ya karena selalu ada revisi ke depan karena because we learn from our mistake ya. Jadi setiap ada hal-hal yang menjadi catatan dalam sebuah implementasi, buku itu akan selalu diupdate. Ya, jadi tujuannya adalah untuk mencapai suatu sukses ya, sukses. Jadi implementasi ini yang penting adalah berhasil. Ya, bukan berapa lamanya suatu proses implementasi, berapa orang yang terlibat, seberapa pinter orang yang menjadi anggota proyek, tapi yang paling dicapai adalah bahwa proyek ini berhasil. Ya, jadi apa yang berhasil adalah ya ini ya, karena dalam pengembangannya itu potensi-potensi terlambat ya, kemudian ada kekurangan-kekurangan dalam teknikal. Ini seringkali membuat dan kompleksitas yang lebih tinggi. Maka diperlukan ya suatu standar untuk supaya kemungkinan besar probability suatu proyek itu berhasil. Ya, karena banyak hal yang bisa menyebabkan resiko daripada kegagalan proyek. Ya. Oke, sepertinya terputus ya barusan. Oke, saya ulangi yang terakhir di sini betul ya. Terakhir belum yang ini Pak, kayak masih ngomongin yang slide sebelumnya mungkin ya, kalau nggak salah. Tentang potensi keterlambatan dan kekurangannya itu terakhir kalau nggak salah Pak. Ini ya. Iya Pak. Oke, aku saya ulangi ya. Koneksinya semoga kedepannya lancar ya. Ini saya pakai XL ya. Tapi akhir-akhir ini kayaknya sih kurang bagus.
Oke, saya lanjut ya. Jadi untuk standar untuk sukses ini perlu ya, bagaimana suatu produk itu bisa berhasil, lancar implementasinya itu harapannya. Kenapa? Seperti kita lihat dari slide-slide minggu lalu ya, bahwa cerita kegagalan itu juga bukan merupakan prestasi yang baik ya bagi sebuah produk ERP. Sebagai contoh, wah misalkan ada banyak story, wah perusahaan ini gagal pakai produk ini, produk ERP X gitu ya. Nah itu kan akan membentuk suatu sentimen ya, sentimen terhadap produk itu jelek, berarti produknya bukan jelek ya. Cuma bagaimana mendeliver suatu produk terimplementasi itu memang challenging ya, challenging sehingga oleh sebab itu prinsipal produk ERP itu harus sangat selektif untuk ini ya, membuat partner konsultan ya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa produk ERP punya perwakilan di Indonesia, ada yang si A, perusahaan X misalkan consulting company golden partner dari produk ERP apa gitu ya. Nah itu sangat hati-hati karena apa? Produk ERP bagus kalau delivery-nya atau implementasinya jelek dan gagal itu mubazir ya. Nah, meskipun ERP-nya bagus tapi dia tidak bisa dipakai. Jadi ya percuma gitu ya. Nah, jadi oleh sebab itu konon dahulu itu ERP yang bagus ya, itu sangat selektif sekali untuk memilih partner sebagai consulting company yang membantu. Partnernya. Itu sangat hati-hati. Karena apa? Nama baik suatu produk itu kalau bagi customer ya, bagi pemilik pabrik itu yang penting adalah bagaimana kualitas delivery-nya. Ya, nggak cuma nama besar produknya. Ya, jadi oleh sebab itu kalau dulu itu nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang ini sepertinya eh, lebih ini ya, lebih lebih menurun secara quality ya. Jadi kalau sekarang dibilang lebih sering gagal itu mungkin kalau saya bilang probabilitasnya lebih tinggi dari dulu ya. Dulu itu consulting company itu betul-betul bagus ya. Jadi quality, high skill profesionalnya itu dan jam terbangnya tinggi ya. Kemudian karena dinamika persaingan, kemudian ekonomi dan banyak juga customer yang limited budgetnya ya, sehingga nggak karena ada demand itu maka ada mulai sekarang itu perusahaan-perusahaan consulting yang menerima fresh graduate ya. Jadi kayak Anda gini misalkan nanti lulus dari sini dari Ubaya itu sekarang sangat terbuka potensi Anda untuk bergabung di perusahaan consulting. Jadi nggak usah khawatir Anda nggak mampu ya, karena sekarang banyak sekali potensi fresh graduate untuk bergabung di consulting company yang ERP-nya itu produknya itu gede ya, yang besar gitu. Nggak masalah. Karena kalau dulu kayaknya jarang ya. Dulu itu fresh graduate nggak bisa langsung terjun ke dalam suatu consulting company itu langka ya. Jadi benar-benar mereka melihat pengalaman daripada ininya profesional yang dipekerjakan. Tapi kalau sekarang Anda terbuka lebar, Anda bisa ya. Jadi istilahnya Anda mata kuliahnya jago di ERP, di implementasi AC ini ya, itu sudah cukup modal bagi Anda untuk melamar kantor-kantor konsultan berbasis project ERP. Bisa sekarang ya. Jadi ini eh, apa namanya istilahnya itu kesempatan emas ya bagi tenaga-tenaga yang mungkin pengalamannya belum ada, masih dari kuliah ya, tapi bisa saat ini bisa ya. Tapi kita perlu pahami ini karena apa? Kegagalan dan kesuksesan suatu implementasi ini
ya baik delay ya. Jadi kalau konsep yang tadi saya bilang ya, kenapa sekarang kok mungkin banyak sekali beberapa kasus lebih lebih ini ya, lebih bermasalah ya, implementasi tapi nggak jalan dan gagal gitu ya. Adalah ini ya, technical debt ini ya, salah satunya ya. Jadi nanti kita belajar di slide ini, kita harus istilahnya sawang sinawang kalau bahasa Jawa ya. Jadi kalau kita mendapatkan suatu project enterprise system yang kompleks, yang besar ya, seyogyanya orang yang terlibat dalam pembangunan sistem adalah orang yang memiliki pengalaman ya. Dan bagi yang mendapatkan project yang skopnya mungkin lebih kecil gitu ya, lebih sederhana. Nah, itu mungkin masih bisa disesuaikan dengan profesional yang mungkin jam terbang atau jam pengalaman kerjanya masih awal. Ya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Karena apa? Semuanya ini terkait dengan kegagalan sukses, kegagalan project. Ya, jadi kayak saya sendiri merasa misalkan kalau saya terlibat tapi nanti kemungkinan gagal kan sedih ya. Kita semua kan ingin terlibat dalam satu proyek itu endingnya itu sukses, berhasil ya. Tapi kita juga harus punya kiat gitu ya. Jangan sampai istilahnya keinginan besar ini tidak didukung oleh skill ya, tidak didukung oleh skill yang mumpuni, yang cukup gitu. Nah, ini kita masuk ke ini ya, istilahnya itu satisfaction ya, jadi kepuasan ya. Jadi ini kita langsung lihat ke grafik aja ya. Jadi disampaikan bahwa tingkat kepuasan itu akan ada waktunya sampai titik ini ya. Jadi nggak puas gitu ya. Ada ketidakpuasan. Ya, jadi memang kepuasan ini relatif ya antara ini ya CEO atau orang yang mungkin baru perusahaan ini kurang gitu ya, kurang pemahaman terhadap produk ERP itu beda-beda. Nah, masa-masa indah adalah kalau kita lihat grafik adalah masa di pre-sales, masalah jualan. Ketika seorang perusahaan konsultan atau perusahaan ERP datang ke suatu perusahaan menawarkan solusi, mendemokan apa yang software ini bisa lakukan, wah kayaknya semua bisa ya. Jadi kepuasan customer ini kayak, oh iya ya, bagus nih produknya dan sebagainya. Ekspektasinya tinggi dan merasa cocok ini ya kalau pas ini ya. Jadi ekspektasi sampai akhirnya sepakat untuk membeli itu ini ya tinggi, naik terus. Waduh, wis bagus pokoknya produk ini bagus. Nah, ketika mulai sepakat komersial jalan ya harga, pricing, beli software, license, beli hardware udah dibudgetkan semua, sudah dibayar ya. Nah, mulai masuk ke fase implementasi. Nah, di sini mulai terjadi yang namanya misalkan menurun ini. Wah, ternyata gini toh, ternyata enggak sesuai dengan ini ya, omongannya nih. Ya, kecap nomor satu ya. Jadi selalu kecap nomor satu, ternyata di prakteknya kok ternyata gini nggak bisa, gitu nggak bisa, gini katanya kok sulit, gini kok katanya custom. Nah ini mulai melorot ya, customer mulai melorot puasanya. Ternyata ya mek gitu-gitu tok ya, ternyata lah. Ya ini memang menurut pengalaman saya ya memang fase pre-sales itu istilahnya ya jualan ya. Kalau kalau ya dibilang semua nggak bisa ya nggak laku ya. Kayak Anda jualan apa gitu. Atau Anda jualan program, Anda ditanya di awal-awal kenalan sudah ditanyain, Anda jawab apa? Bisa ini, programnya apa, bisa meng-cover ini. Oh, nggak bisa Pak, mohon maaf, gitu ya. Tanya lagi, oh nggak bisa Pak, mohon maaf ya. Pasti saya yakin besok nggak akan ditelepon lagi ya. Jadi masa masa pre-sales ini memang masa-masa kalau masa-masa bulan madu ya, semuanya wah bagus semua ya. Si penjual selalu bilang,
oh bisa Pak, bisa ini Pak, case ini bisa, itu bisa. Ya, tapi ketika masuk suatu detail yang sebenarnya mulai ternyata kalau dilihat secara detail kebutuhannya tuh kompleks banget. Nah, ini mulai ketemu di sini, oh ini nggak bisa Pak, itu nggak bisa, mulai ya. Kita kayak beli barang itu, ternyata fungsinya ada tapi cuma tombol tok gitu ya, tapi kalau ditekan nggak ada fungsinya misalkan. Nah, itu mulai kecewa. Kecewa akhirnya pada suatu titik sebelum go live, ya sudah sis, ini kalau memang yang terbaik yang bisa dilakukan ya sudah. Saya tidak expect lebih ya. Di situ di titik mau go live ini akhirnya apa? Sering terjadi adjustment, win-win solution, ya udah deh. Kalau kalau kamu bisanya segitu dari sisi konsultan, selama fungsi keperluan core sudah dipenuhi ya sudah deh, win-win solution. Yang penting jalan ya, yang penting proyeknya jalan. Ya kan? Nah, setelah go live kemudian ada sistem berubah, user di cabang-cabang, user pemakai end user berubah juga, belajar pasti turun ya. Karena apa? Di sini adalah dipaksa change management. Harus berubah. Ya, di sini tambah turun karena apa? Ya itu tadi. Ya, karena faktor transisi juga ya, perubahan sistem. Jadi ekspektasinya menurun. Nah, lambat laun setelah make beberapa sudah mulai melihat, oh iya ya ternyata ada juga sih gunanya, bisa membantu saya lebih cepat di sini, di situ, di sini, di situ. Akhirnya lama-kelamaan fungsi-fungsi itu mulai dirasakan, membantu, dan sampainya user bisa beradaptasi dengan baik dan tercapailah suatu tingkat kepuasan yang standar ya. Untuk naiknya nggak banyak, turunnya nggak banyak, ya seperti itu ya. Nah, jadi dari pengalaman yang perlu diperhatikan adalah masa terberat adalah di sini. Dalam sebuah proyek terberat di sini ya. Di sini adalah fase-fase di mana yaitu pembuktian ya, pembuktian apa yang diceritakan di masa pre-sales, masa jualan dengan detail kebutuhan. Nah, ini ya mulai banyak friksi di sini. Dan kedua adalah mengenai ini juga. Ini juga termasuk berat kedua, ya. Kenapa ini saya sebutkan sebagai berat kedua? Ya, karena ini harus melewati yang ini dulu, ya, dan sukses. Kalau yang ini nggak berhasil dilewati, maka yang kedua ini nggak akan lewat ya. Istilahnya proyek gagal. Ya. Nah, adaptasi secara quality masalah sudah tidak sehebat yang ketika masa implementasi ya secara kualitas, tapi secara quantity masalahnya banyak ya karena harus mengencourage orang untuk input, kemudian mengencourage orang untuk menyelesaikan pekerjaannya ya, nggak ada yang ketinggalan, harus bisa closing period seperti itu ya. Nah itu secara kualitas masalahnya nggak terlalu tinggi, tapi banyak masalahnya di cabang-cabang. Nah, seperti itu. Ya, nanti ini saya dibaca. Nah, ini beberapa ya, masalah mindset ya. Nah, ini ya, ini yang mau saya sampaikan tadi, mengacu sebetulnya kita semua itu ingin